Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Hussein Gaza merupakan salah seorang relawan di Palestina yang sempat tertahan selama proses evakuasi. Mengalami 3 kali gagal evakuasi di Palestina, akhirnya Hussein Gaza berhasil keluar dari Palestina. Ketika proses evakuasi ini harus 3 kali bolak-balik. Gagal dari rumah saya ke Rafah border, ternyata gagal balik lagi. Hussein Gaza menceritakan bagaimana kondisi terakhir ia di Palestina. Penasaran dengan ceritanya? Mari saksikan ceritanya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita seseorang yang udah berapa kali memberikan informasi-informasi akurat yang terjadi di Gaza. Inilah dia, Syekh Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah sampai di sini ya. Jadi beliau ini seperti kita tahu ya, hidupnya udah kayak film action nih, udah kayak film perang. Dikit-dikit kanan kiri kena bom. Saya 3 kali merasakan agresi Israel ke Gaza. 2012, 2014, 2021. Nggak pernah ada yang separah kali ini. Ini paling parah. Brutal. Melihat jenazah masih fresh di sana gimana? Saya tidak hanya melihat ya. Saya mencium dahi para syuhada. Saya memegang langsung. Saya menyambut langsung para jenazah. Itu antara marah, tapi antara bangga juga. Karena para syuhada ini bukan korban. Mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Diselamatkan oleh Allah. Allah selamatkan dari blokade yang mencekik. Mereka sudah selamat dari teror-teror penjajah, selamat dari kelaparan. Karena kita meyakini kan bahwa orang yang syahid itu mereka hidup. Dan dalam satu riwayat, kalau permintaan orang syahid itu pengen kembali ke dunia untuk kembali mati lagi. Saking keindahan yang mereka rasakan sebelum mati itu menyaksikan apa gitu? Iya. Jadi itu kelebihan orang yang meninggal syahid. Artinya memang ya sebuah kebanggaan bagi saya bisa berada, bisa memeluk mereka, bisa berinteraksi dengan mereka para syuhada. Betul nggak sih ketika di dekat itu ada harum-harum syuhada, ada senyuman? Kalau saya pribadi ngeliat senyuman sering ya. Orang itu kayak tidur gitu loh. Berjejer anak kecil, dewasa, dan berhari-hari itu saya di ruang mayat, artinya dekat tempat saya berada itu nggak ada namanya bau bangkai itu. Masya Allah. Normal aja, ada bau darah, oke, bau darah it's okay. Normal, amis ya. Tapi bau bangkai itu nggak ada, meskipun mereka itu sudah ada yang berhari-hari di situ. Nah, tapi teman saya itu yang Fikri, itu junior saya di sana. Dia, Masya Allah, dapat kesempatan cium dahi salah seorang syuhada yang wangi itu wangi kasturi. Wangi kasturi. Masya Allah, luar biasa. Ini yang uniknya adalah, kalau dilihat dari faktanya bahwa yang menyerang mereka dengan artileri yang besar ya, yang katanya satu tanknya itu 7 juta US ya, 100 miliar, dan dikirim terus tuh. Kemana ada video dari Colorado lagi kirim artileri perang dengan tank segala macam dikirim ke sana, dan ada negara-negara adidaya kan yang ikutan, Amerika, Inggris, Prancis yang ikut ke sana kan, ditambah Israel sendiri menyerang satu kecamatan ini, Gaza ini. Logikanya 3 hari mestinya udah nyerah. Iya. Sampai lebih dari sebulan mereka nggak bisa masuk. Ada beberapa kisah-kisah yang kita dengar di sosial media, testimoni dari para tentara, ada yang sampai jerit. Mereka katanya melihat bukan manusia yang dia lawan atau gimana. Apa gitu benar? Ya, itu benar. Memang kesaksian itu sudah dikonfirmasi ya. Dan itu beredar di video-video bagaimana para militer Israel ini mereka memberikan kesaksian bahwa ini yang kami perangnya bukan manusia, ini hantu. Karena kita nggak bisa melihat mereka, tiba-tiba mereka muncul. Bem. Bahkan kalau kita ngelihat video-video yang banyak dirilis oleh para pejuang, itu para pejuang tuh ngeker tuh tempat terbuka gitu loh, langsung terlihat kan. Merkava itu punya fitur 360 derajat. Ya. Jadi kelihatan nih di mana musuh-musuh kita nih dengan teknik zoom yang sangat tinggi ya, teknologi zoom. Tapi para pejuang cuma berapa ratus meter tuh.
Dengan enaknya melontarkan Yasin 105 itu kan. Luluh lantah. Dan kayaknya ngekernya nggak ngeker banget ya. Iya betul kan? Ngekernya pakai hati dan pakai keimanan. Iya. Wa ma ramaita idh ramaita walakin rama. Itu yang mereka baca. Tidaklah engkau yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar sebetulnya. Itu ayat Al-Qur'an yang mereka baca berkali-kali itu. Jadi memang tepat. Masya Allah. Jadi kalau dihitung, sehari katanya sekitar 16 sampai 24 tank habis gitu kan. Iya. Satu tanknya 100 miliar. Berapa lah kerugian itu ya? Jadi kalau nggak salah saya baca itu sehari mereka menghabiskan 4 triliun. Sehari. Rupiah, dalam rupiah. Dan satu Iron Dome itu nilainya 3 miliar. Ngelawan harga rudal $500 katanya. Iya betul. Berarti kerugiannya udah besar nih. Besar sekali. Jadi kalau misalnya Gaza masih bertahan sekitar ya seminggu atau 2 minggu lagi bisa bangkrut mereka nih. Ya. Dan ingat kerugiannya itu nggak cuma bicara pengeluaran perang ya, tapi kan lumpuhnya ekonomi mereka di kota itu juga perhitungan besar tuh. Banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti beroperasi, penerbangan yang juga berhenti beroperasi. Iya benar-benar. Dan yang nggak kalah parah apa boykot. Boykotnya itu udah. Kuat sekali boykot di berbagai negara dunia kan. Di Washington DC tempat awalnya salah satu restoran siap saji terbesar itu tutup. Waduh, itu di pusat padahal ya, di pusat. Ya. Kita tinggal tunggu yang di cabang-cabangnya nih ya. Iya. Nah, ini ada video terbaru nih. Video terbaru yang kita dapatin katanya mereka bisa masuk ke rumah sakit Ashifa. Iya. Antum belum lihat videonya kan? Belum. Silakan. Antum pernah masuk rumah sakitnya? Sering. Nah, kita semua yang lihat aja langsung nggak percaya mana ini setting kali ini ya gitu ya. Tapi coba aja, mungkin kalau mau antum sambil antum reaction, monggo silakan. Menurut antum gimana? Ini dia videonya. Reached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show Katanya you. yang mencurigakan kok rumah sakit ada CCTV-nya gitu katanya. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Ini di ruang MRI katanya. But it is definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed. Katanya ada lipetan baju-baju. Tuh, In katanya military terms, nemuin. this is a grab bag. Grab and go. Banyak banget di rumah sakit kayak gitu. And if you zoom in, and we get some light over here, what you'll be able to see. Waktu antum masuk itu begini bentuknya. There is an Ini kabinet rumah sakit isinya gituan gitu itu rapi banget. Tapi menurut anda gimana? Ini sebetulnya dagelan sebetulnya. Dagelan serius. Ini yang sambungannya waktu dia lihat jadwal penyerangan gitu. Oh iya, itu tuh jadwal-jadwal hari-hari bahasa Arab dia kira itu nama target gitu ya. Jatuhnya itu hari-hari dalam bahasa Arab. Iya, Ahad, Isnin, Selasa. Malu sama anak saya juga bisa. Menurut anda gimana? Jadi makin kesini makin menunjukkan kebodohannya gitu. Ya, jadi image mereka yang pinter, image mereka yang smart, kuat segala macam, makin lama makin tergerus gitu dengan membuktikan kebodohan gitu. Saya itu, Mas Ari, saya tuh udah sejak lama itu kalau saya lagi ngisi ceramah kajian, saya jelaskan kita itu selalu gampang silau. Kita tuh termakan oleh narasi-narasi Barat tentang kehebatan Israel. Katanya orang Yahudi ini katanya sudah cerdas itu ya, sudah pintar. Itu enggak segitunya. Itu kita banyak dibodohi. Jadi saya yang berinteraksi dengan orang Gaza langsung ya, banyak mereka tuh yang berinteraksi dengan orang Israel di penjara-penjara Israel. Itu cerita. Tentara-tentara Israel tuh, mohon maaf ya, dungu-dungu. Iya, dungu-dungu dan mereka tuh bener-bener nggak punya apa ya, istilahnya itu nggak teredukasi dengan baik gitu loh. Jadi tentara-tentara yang masuk pun saling mengecut iya. Dan juga mungkin tersebar ya beberapa tentara Israel yang jago banget sama goyang TikTok itu. Itu ada juga kan. Ada yang siangnya jadi tentara, malamnya jadi duri lunak gitu. Iya, tulang lunak itu, tulang lunak. Emang itulah kenyataan. Jadi mereka itu benar-benar nggak ada yang mereka capai. Jadi mereka fabrikasi itu semua. Ya mereka lucu ketika mereka mengklaim contohnya di bawah rumah sakit Indonesia itu ada terowongan, gitu kan, katanya ada tempat persembunyian Hamas. Kan saya sama teman-teman yang bangun RSC itu, satu tahun Mercy kan, dulu saya sama Mercy 2011 sampai 2016. Kita setiap hari itu kita mantengin pembangunan itu dari step-by-stepnya.
Jadi ketika mereka mengklaim, sampai mereka bilang ini kami punya foto denah RSI ketika masih konstruksi tahun 2010. Saya bilang 2010 belum ada apa-apa di sana, masih tanah lapang. RSI itu dibangun 2010. Kita pada ikutan donasi di sini. Kita lihat rencana bangunannya pun kita DKI nggak ada gitu. Iya. Ya artinya kita sudah banyak lah. Ini artinya apa, Mas Ari? Jadi memang kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, yuridu an yutfi'u nurallah, Allah mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Mereka berusaha untuk menuduh para pejuang dengan berbagai tuduhan, tapi Allah malah kasih mereka banyak keblunderan. Semakin mereka berusaha menunjukkan bukti, semakin orang bisa membaca. Ini semakin kacau nih. Ada misalnya fitnah 40 kepala anak dibuntungin kan. Nggak taunya setting, Nggak ya, tahu settingan. ketahuan. Ada yang katanya Hamas tuh menyerang lokasi sipil yang lagi festival. Katanya ketahuan Apache mereka sendiri yang mereka nembak. sendiri yang nembakin. Ya jadi mereka mengatakan para pejuang Gaza ini istilahnya menteror sipil anak-anak. Malah para tawanan Israel sendiri yang testimoni kan, kami diperlakukan dengan sangat hormat, dengan sangat baik, sampai dia salaman sama para pejuang ketika mau dilepas. Ya waktu mereka ngebom, salah bom nggak taunya tempat sandera Israel, beneran nggak tuh? Itu nggak salah bom. Itu Emang sengaja dibunuh sama mereka sendiri? Iya, jadi Israel mereka tuh tipe orang yang nggak sayang membunuh sesamanya. Karena warganya sendiri tuh. Semakin sedikit tawanan Israel yang ada di tangan pejuang, semakin kecil bargaining para pejuang. Ketika mereka menembaki orang yang festival, itu kan mereka alasannya apa? Alasannya kan karena mereka tidak bisa membedakan antara para pejuang lain. Tapi coba mereka suruh kasih satu aja tentara Hamas itu ya yang terkena tembakan hari itu, nggak ada buktinya. Artinya di sini ada indikasi memang mereka sengaja membantai untuk kemudian mereka salahkan pihak Hamas. Aduh, ini bagaimana ceritanya? Nah, sekarang gini, terakhir nih, bagaimana kemarin proses evakuasi kok bisa keluar? Saya 4 kali gagal. 4 kali gagal? Yang kelima kali ternyata saya baru. Katanya ada jalur kematian tuh, yang di pinggir dekat pantai, yang kalau lewat situ selalu kebanyakan ditembakin. Iya, jadi sebetulnya gini, semua jalur itu jalur kematian. Semua iya, jalur di pantai itu kalau kita nyebutnya kan jalur barat ya. Kalau jalur di timur tuh jalur Salahuddin Ayyubi. Saya ketika bergerak dari Gaza ke selatan, itu saya sempat videoin tuh jalan-jalan itu ada beberapa mobil berjejer, mutung sudah terkena bom, sudah bekas serangan-serangan brutal tuh. Itu di sebelah timur, sebelah barat juga sama. Sebelah barat juga memang ada jenazah-jenazah masih tidak bisa dievakuasi, tembak-tembaki. Jadi semua daerah itu memang berpotensi. Dan saya ketika proses evakuasi ini harus 3 kali bolak-balik. Gagal dari rumah saya ke Rafah border, ternyata gagal, balik lagi, berangkat lagi besoknya, balik lagi, sampai 3 kali berturut-turut gagal gitu kan. Bayangkan itu resikonya itu nggak mudah. Dan saya sudah posting di channel YouTube saya kan, jalan-jalan itu sepi, kosong. Saya sendirian tuh mobil itu tuh. Itu semakin beresiko karena kan ada target lain. Iya, ini orangnya target tapi agak ragu kayaknya. Mereka tuh random ya? Iya. Targetnya random apa emang udah dipilih? Di beberapa kasus random. Aduh, berarti pas lagi lewat di jalur-jalur yang sepi itu malah mengerikan. Mengerikan. Alhamdulillah bisa lolos ke sini. Alhamdulillah. Berapa orang Indonesia yang tinggal di sana? Total 10, sudah dievakuasi 7, tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Mereka memilih untuk stay di sana? Ya, menurut yang saya baca di media seperti itu. Kondisi terakhir gimana sih? Udah masuk belum sih pasukan? Sudah masuk. Udah masuk? Sudah masuk ke Shifa kan itu benar Shifa itu. Bener, udah masuk Itu berarti? masuk Shifa tapi mereka fabrikasi di bagian dalamnya kan. Tapi kalau untuk Shifa iya. Sudah masuk ke area Shifa dan juga sudah mengepung rumah sakit Al-Quds yang ada di wilayah Kenapa yang dikepung rumah sakit? utara. Ya kan mereka nggak punya target lain. Jadi mereka masih husnudzon sama rumah sakit. Mereka masih meyakini bahwa di situ ada para pejuang. Setelah mereka klaim nggak ada ya, mereka susun lah itu senjata itu. Iya, benar-benar. Dengan alasan, oh ini ternyata sudah ada buktinya, gitu kan. Mereka kabur. Kan nggak logis. Mereka tuh mengepung berhari tuh. Shifa itu mengepung sekitar 3 hari dengan tank baja. Bagaimana? Ada yang bisa keluar dari pandangan mereka. Sementara setiap ada yang bergerak, bam ditembak, bam, sengaja sama mereka tuh nggak ada yang boleh bergerak.
Kalau Ketika mereka masuk nggak ada para pejuang. waduh, jadi teman-teman semuanya makin seru sebenarnya kalau kita dengar berita Gaza. Bagaimana saudara kita nih ya, yang mestinya dengan kecamatan kecil ini merepotkan dunia, yang membuat bendera Palestina bisa berkibar di seluruh dunia dan diakui secara de facto kalau ini negara yang berdaulat ya sebenarnya. Nah, sekarang nih kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan kebetulan beliau nih baru sampai dan mungkin lagi banyak ibaratnya memberikan informasi kepada teman-teman suara Indonesia. Kesempatan ini kita ingin menuntaskan gitu ya amanah dan titipan dari teman-teman semua yang ada di Indonesia yang sudah mengirimkan melalui link yang ada di bio kita untuk menyumbang ke Gaza melalui INH. INH kepanjangan apa? International Networking for Humanitarian. Nah, kalau gitu ini dia pinjam spidolnya kali ya. Oke. Ini ada titipan dari teman-teman di Instagram, di Hijrah Fest untuk saudara kita di Gaza yang kita titipkan melalui INH International Networking of Humanitarian. Dan ini bukan yang terakhir karena setiap ada penambahan kita akan tuh salurkan langsung 100% langsung dikirim teman-teman semuanya. Insya Allah amanah karena walaupun beliaunya di sini, tim masih tetap di sana. Ya, di sana. Masih di sana ya. Oke, kalau gitu pinjam spidolnya kita tanda tangan bismillah ini sebagai amanah. Bismillah. Bismillah. Ya, teman-teman semuanya. Setoran pertama ke INH insya Allah sudah berjalan. Terima kasih untuk yang terus support. Jangan lupa untuk klik link di bio untuk yang mau ikutan juga. Terima kasih Syekh Hussein untuk waktunya Sama-sama. ke sini. Ali. Mudah-mudahan terus berjuang menguatkan semangat bangsa Amin. Indonesia. Allahumma Amin ya rabbal Doa alamin. semua ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.